Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali lagi bersama channel ini ya untuk memantau dari situasi dan kondisi di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, di sini kita mengawali video kita dari pintu masuk sisi sebelah timur ya, menuju ke tribun VVIP tentunya. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya doakan sehat selalu. Semoga saja kita semua selalu dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, di kesempatan hari ini pada tanggal 22 Desember 2021 kita akan mengajak kalian untuk melihat pool lintasan ya, di mana pengerjaan saat ini masih terus dilakukan untuk pengerjaan lanjutan penataan terutama di bagian tribun. Kita akan lihat nanti di depan sana di tribun tikungan ke-15 menuju ke-16 maupun 17, dan area pedok juga di bagian belakang masih terus dilakukan pengerjaan lanjutan. Begitu juga untuk sisi sebelah timur, untuk jalur dari bypass menuju ke Sirkuit Mandalika, maupun untuk pengerjaan lanjutan di bagian sistem drainase masih terus dilakukan sampai saat ini. Ya, semua itu dilakukan untuk kelancaran dari pagelaran MotoGP 2022. Untuk itu tentunya jangan kemana-mana ya, tetap stay tune bersama channel ini. Oke, di sini kita langsung saja menuju ke West Gate atau pintu masuk sebelah barat, seperti yang kita lihat bersama-sama untuk pengerjaan lanjutan di tribun atau grandstand yang berada di sisi luar dari tikungan ke-15 menuju ke-16. Seperti yang kita perhatikan di sini ya, sudah terlihat aktivitas ramai ya di kesempatan hari ini. Dimana untuk pengerjaan di tribun tentunya bagian pondasinya harus diratakan terlebih dahulu dan nanti akan dicor. Setelah itu akan dilanjutkan untuk pemasangan di bagian tribun atau grandstand yang akan ditempatkan di posisi yang sudah ditentukan. Ya, di sini modelnya dipadatkan dan dibuatkan saluran drainase yang berada di sisi depan tersebut ya, supaya airnya lancar terkendali apabila terjadi hujan seperti pengalaman kita sebelumnya. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-16 menuju ke-17 maupun jalur provinsi. Seperti yang kita perhatikan di sana untuk pembersihan di bagian drainase juga masih terus dikerjakan di bagian-bagian tertentu untuk sumbatan-sumbatan supaya airnya lancar terkendali. Ya, cuaca pada hari ini cerah sekali ya, bagus sekali untuk para pekerja melanjutkan dari aktivitas pengerjaan untuk pondasi tribun. Nah, seperti yang kita lihat di sini untuk tikungan ke-17 ya, atau 16 menuju ke 17 masih dilakukan untuk pengerjaan pemerataan di bagian pondasi dasar. Ya, banyak sekali teman-teman yang bertanya juga ya di bagian PLN. Nah, di sini ya. Jadi nantinya akan ditata juga sedemikian rupa supaya tidak seperti ini ya. Nanti akan dirapikan untuk bagian dasarnya supaya siap untuk gelaran MotoGP di tahun 2022. Ya, pemerintah pusat maupun provinsi Nusa Tenggara Barat bersiap menghadapi gelaran bergengsi MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika. Berbagai hal dikebut untuk menyukseskan gelaran itu. Gubernur NTB Dr. Handes Haji Zulkifli Mansah membangun koordinasi dan kolaborasi untuk mengoptimalkan ya persiapan perhelatan balapan bergengsi itu. Provinsi Nusa Tenggara Barat juga terus melengkapi fasilitas dan infrastruktur pendukung. Bang Zul, sapaan karibnya politisi PKS itu, menghadiri rapat koordinasi secara virtual bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ya Luhut Binsar Panjaitan, kementerian dan lembaga terkait untuk mempersiapkan evaluasi WSBK 2021 dan persiapan penyelenggaraan MotoGP di tahun 2022 mendatang. Menurutnya, koordinasi dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan MotoGP 2022, baik Pemprov NTB, ITDC, dan pemerintah pusat akan menata kawasan mulai dari area sirkuit hingga percepatan pelebaran jalur provinsi yang ada di depan sirkuit tersebut.
Begitupun dengan penataan drainase untuk antisipasi arah aliran air ya, yang mengembalikan fungsi daerah resapan air untuk menghindari luapan di musim hujan nantinya. Pihaknya juga menata keterlibatan UMKM ya, karena akan lebih banyak memasarkan produk lokal daerah. Lagi pula, event ini memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat. Ya, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi dan atas perhatian pemerintah pusat ya, kata Dr. Ekonomi Industri didampingi Kades PUPR dan diikuti juga oleh Sekda NTB dari ruang kerjanya. Di akhir paparannya, mantan Ketua BEM UI ini mengatakan akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan ITDC, TNI, Polri, Pemda Kabupaten Kota se-NTB, dan pemerintah pusat untuk mempersiapkan segala fasilitas pendukung agar menjadikan sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit ini lebih baik lagi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ya, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa sependapat ya, terdapat beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi pada event WSBK yang lalu, sehingga sebelum MotoGP 2022 semua yang kita rencanakan sudah rampung, ujar Luhut. Dia mencontohkan penataan UMKM dan produknya termasuk IKM ya, yang bergerak di bidang otomotif harus ada dan mempromosikan produknya selama kegiatan berlangsung, termasuk penerapan teknologi, modifikasi cuaca dan antisipasi hujan, pengendalian dan relokasi ya satwa liar seperti anjing dan lain-lain ya, harus ada untuk diperhatikan tentunya. Ya, begitu juga TNI, Polri, BNPB, dan Basarnas agar membuat simulasi terintegritas antar lembaga untuk mengoptimalkan penanganan keamanan dan keselamatan, kesehatan, dan potensi lainnya. Kemenkes menyiapkan alat kesehatan prokes dan memastikan yang mempercepat dosis kedua di NTB minimal selesai 70%. Secara keseluruhan BMKG, TNI, Angkatan Udara, BREIN, ITDC harus siap dengan teknologi rekayasa cuaca. Hal lain juga seperti rekayasa lalu lintas, arus kedatangan dan kepulangan dari darat, udara, laut harus sudah siap semuanya. Kemen PUPR, Kemenpo, Pemprov NTB dan ITDC memastikan pelebaran jalan Kuta Keruak, ketersediaan air bersih, listrik, drainase, hotel, homestay, jaringan 5G juga harus segera diperbaiki. Yang pasti itu semua yang menjadikan momentum MotoGP untuk mengakselerasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga mensejahterakan masyarakat. Tutup mantan dan Kopassus itu di hadapan kementerian dan lembaga pusat mengikuti rektor virtual jelang MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika. Ya, jadi persiapan di segala sektor terus akan ditingkatkan untuk kelancaran dari pagelaran MotoGP di tahun 2022 mendatang. Oke, di sini kita berada di tikungan pertama dan kita akan lanjut untuk melihat di bagian trek lintasan yang ada di sini. Ya, seperti yang kita perhatikan bersama-sama, untuk para pekerja masih terus melanjutkan untuk pembersihan maupun perbaikan sedikit di bagian trek lintasan. Ya, jadi modelnya seperti ini ya. Nanti akan dilanjutkan oleh pembersihan dengan mobil jet track tersebut yang sudah terparkir di depan pedok untuk melanjutkan dari perapian atau pembersihan dari bekas-bekas yang ada di bagian trek lintasan ini. Ya, segala sesuatu terus akan dibenahi, terus akan diperbaiki untuk menjelang MotoGP di tahun 2022 tersebut. Ya, di sini kita berada di tribun VVIP seperti yang kita lihat bersama-sama ya. Untuk pengerjaan belum dilanjutkan di sini, penataan lanjutan tentunya supaya lebih siap untuk tribun tempatnya duduk Pak Presiden nantinya akan menyaksikan secara langsung di balapan MotoGP tahun 2022.
Ya, untuk tribun di bagian bawah bukit yang ada di tikungan pertama menuju tikungan kedua akan segera dilakukan penataan di bagian pondasi dasar juga ya, supaya siap nantinya untuk para penonton yang akan berdatangan untuk menyaksikan dari ajang balapan MotoGP di tahun 2022. Ya, di sini kita kembali ke trek lintasan seperti inilah kondisinya ya. Untuk pengerjaan lanjutan masih belum terlihat begitu signifikan untuk para pekerja ya. Insya Allah di bulan Januari seperti plan yang sudah ada akan dikerjakan secara serempak untuk bagian tribun maupun pengerjaan lanjutan di fasilitas pendukung lainnya. Oke, di sini kita lanjut untuk menelusuri dari keseluruhan lintasan di mana kita berada di tikungan keempat menuju kelima ya, untuk melihat dari situasi kondisi yang bisa kita pantau bersama-sama. Ya, di tikungan kelima menuju keenam di sisi sebelah kiri seperti yang kita lihat bersama-sama di video kita sebelumnya juga ya. Pengerjaan lanjutan terus berfokus untuk penyelesaian di bagian drainase atau sistem drainase di sisi kiri maupun bagian kanan untuk jalur bypass menuju ke sirkuit Mandalika ini. Ya, terlihat di sini ya berapa box culvert sudah ditempatkan di posisi masing-masing. Tinggal diangkat saja oleh alat kren nantinya yang akan melakukan untuk membantu pemasangan supaya lebih cepat. Ya, di sisi kiri yang ada di sini ya, untuk bagian landscape maupun fasilitas lainnya seperti jalur, dilakukan pengecoran untuk jalur menuju ke Pantai Serenting yang ada di depan sana, maupun fasilitas nantinya akan dibangun di sini seperti akomodasi ya, atau homestay atau villa ya, seperti itu untuk fasilitas di sirkuit Mandalika ini. Ya, di sini kita akan menuju ke depan untuk melihat situasi yang ada juga di bagian zona tengah, di mana warga sekitar juga sudah mulai melakukan bongkar mandiri maupun pengerjaan lanjutan di bagian fondasi dasar ya, yang ada di tikungan ke-8, 9, 10 sampai menuju ke 12 sana sudah terlihat untuk pemerataan di bagian dasarnya. Tinggal lanjutan untuk penataan posisi-posisi manakah nantinya akan dijadikan untuk fondasi tribun, akan dilanjutkan pengecoran supaya mudah untuk penaruhan di bagian material-material yang akan ditempatkan untuk lokasi tersebut. Ya, di sini kita berada di Bukit 360 seperti yang kita lihat di sini. Untuk jalurnya sudah terlihat modelnya ya. Nanti untuk jalur ini akan dilakukan progres pengecoran menuju ke atas bukit tersebut. Ya, untuk tribun yang akan dibangun di sini modelnya nanti kita masih belum bisa memberitahukan kepada kalian semua ya. Karena seperti plan yang sudah dibahas di sini nanti akan menjadi tribun eksklusif ternyata ya. Jadi tribun ini akan menjadi tribun VIP, bisa dibilang seperti itu ya. Karena situasi dan kondisinya di atas bukit ini sangat luar biasa sekali, sangat memanjakan mata ya. Kita bisa melihat lautan biru dan pasir putih di depan sana. Jadi tidak menutup kemungkinan di sini akan menjadi sport yang luar biasa sekali. Mantap.
Oke, di sini kita mundur ya untuk melihat situasi yang ada di depan sana. Seperti yang kita perhatikan luar biasa sekali, memang pemandangan bisa kita lihat di Bukit 360 tersebut. Ya, selain itu juga untuk penataan akan dilakukan di bagian sisi Laguna yang ada di kiri lintasan kalau kita berada di sana ya. Nanti akan ditata sedemikian rupa supaya terlihat lebih siap dan lebih cantik untuk sirkuit kebanggaan kita bersama. Oke, di sini kita kembali ke trek lintasan dari tikungan ke-13 menuju ke-14 sampai di awal penerbangan kita ya. Seperti yang kita lihat bersama-sama untuk titik pengerjaan masih terus berfokus di beberapa bagian. Seperti depan sana ya, tikungan ke-16 menuju ke-17 saat ini sudah mulai dikerjakan dari 1 minggu yang lalu ya, untuk lanjutan pengerjaan di area tribun tersebut. Maupun di tikungan pertama terus dilakukan perbaikan. Insya Allah semuanya akan berjalan sesuai dengan harapan kita. Ya, kita akan terus bersabar untuk menunggu dari aktivitas lanjutan pengerjaan di bagian tribun yang ada di sisi sebelah kanan atau bagian zona dalam ya. Maupun pengerjaan lanjutan juga sudah mulai terlihat di bagian sisi kanan trek lurus. Seperti yang kita lihat tadi ya, pengukuran maupun pengerjaan pemadatan dan penghamparan di bagian permukaan sudah mulai dilakukan. Ya, di sini kita sudah sampai di awal penerbangan kita. Seperti yang kita lihat bersama-sama ya, aktivitas hari ini. Itu juga untuk pengerjaan lanjutan kita akan terus bagikan buat kalian semua terkait dari perkembangan maupun progres apa saja yang terus akan dikerjakan untuk fasilitas penunjang maupun progres kesiapan sirkuit Mandalika ini menjelang MotoGP 2022 mendatang. Ya, apabila ada komentar bisa dikomentari nanti ya di kolom komentar, kita berdiskusi bersama-sama. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Ya, sampai di sini saja ya. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasih kepada kalian semua. Untuk itu, salam anak Lombok, selalu jaga kesehatan supaya kita bisa menonton bersamaan nanti di sirkuit kebanggaan kita bersama. Akhir kata, sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.